Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi pagi hari ini dalam ibadah perayaan hari Paskah, adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita sama-sama menikmati kasih dan kuasa-Nya lewat ibadah Paskah hari ini. Baik, kita akan berdoa lebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat bersama-sama menikmati kuasa Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan hari ini. Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Roh Kudus menjamah kami semua, menjamah umat-Mu, menjamah hamba-Mu, supaya firman Allah menjadi rema bagi kami. Roh Kudus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, kita akan segera mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan sama-sama buka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang 7 dan 8. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan ini. Demikian, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh hadir di sini untuk kita sama-sama menikmati berkat Tuhan lewat ibadah Paskah hari ini. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan sudah bangkit, Ia tidak ada di sini. Banyak orang tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan. Tetapi kebenaran firman Tuhan menjelaskan bahwa Yesus bangkit. Murid-murid tidak percaya, tapi akhirnya juga mereka percaya tentang kebangkitan Tuhan, bahwa Yesus memang bangkit. Ya. Di dalam Injil, 4 Injil itu menuliskan tentang kisah kebangkitan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit, telah mengalahkan maut. Kita melihat di sini bahwa tujuan Yesus bangkit bukan untuk hanya kita tahu, kita mengerti, kita percaya, kita memperingati setiap tahunnya. Tapi lebih dari itu adalah supaya kita mengikuti atau mengalami kebangkitan. Mengalami kebangkitan. Karena Yesus sudah bangkit, jadi kita juga harus bangkit. Itulah sebabnya Dia bangkit dari kematian, untuk membangkitkan kita. Mungkin dalam keadaan yang terpuruk, tapi lewat kebangkitan Tuhan kita bangkit, karena kuasa kebangkitan Yesus mampu membangkitkan semangat kita, membangkitkan roh kita yang mungkin hari-hari ini mengalami mengalami sesuatu yang, karena kita tahu bahwa suasana sekarang ini banyak yang membuat kita tidak fokus, bahkan mengalami kekhawatiran dan sebagainya. Nah, justru ini lewat kebangkitan Tuhan, lewat ibadah ini, Tuhan mau supaya kita dengan kuasa kebangkitannya, kita dibangkitkan, semangat kita dibangkitkan dari kepurukan. Karena Tuhan mau supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan itu memberikan kita semangat untuk kita berjalan ke depan. Kita tahu bahwa suasana sekarang ini banyak orang yang sedang mengalami tekanan.
Karena situasi kita tahu semua, ada banyak orang yang tidak memiliki pengharapan, hilang pengharapan, kecewa dan sebagainya. Tetapi lewat kebangkitan Tuhan memberikan kita semangat yang baru untuk kita dapat mengasihi Tuhan, untuk kita menjalani hidup ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Ya. Dikatakan bahwa kuasa kebangkitan Tuhan ya, memampukan kita untuk bangkit. Tuhan bangkit, Dia ingin supaya kuasanya kita miliki dalam hidup kita. Di dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita bangkit dari keburukan kita. Di dalam firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ke-20 kalau tidak salah, bahwa mengatakan, hai bangsaku, mari masuklah, tutuplah pintu dan bersembunyilah untuk berapa saat. Mungkin saat-saat yang hari ini kita sedang menghadapi galau dan sebagainya. Lewat firman Tuhan itu, Tuhan mau supaya kita masuk dalam satu ruangan, dalam satu tempat untuk kita mengalami kuasanya di sana. Mungkin saat ini kita semua ada di rumah saja. Ada maksud Tuhan supaya di rumah saja, bukan untuk kita kita menangisi nasib kita galau, kita bersungut, tetapi biarlah kita di rumah. Tuhan izinkan kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Untuk apa? Sekali lagi, bukan untuk menangisi nasib kita, tapi di dalam itu kita mau mencari Tuhan. Saya ingin kita baca firman Tuhan yang saya katakan dalam Yesaya 26 tadi. Ini sangat memberkati saya. Di dalam Yesaya 26 ayat yang ke-20 mengatakan bahwa, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Firman ini mengatakan bahwa masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Sesudah engkau masuk, bersembunyilah berapa saat. Maksud apa Tuhan? Firman ini sudah dinubuatkan. Kita semua, mungkin semua orang kita kumpul di rumah masing-masing, kumpul di keluarga. Gunakan waktumu untuk mencari Tuhan. Dikatakan bersembunyilah sesaat. Kita disuruh tinggal di rumah. Sekali lagi saya katakan bahwa bukan untuk menangisi nasib kita, untuk kita bersungut-sungut, karena memang banyak orang yang gagal, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang menangis saat-saat ini karena keadaan sangat terpuruk. Ya, tapi mari bukan untuk kita tangisi, tapi mari datang kepada Tuhan. Di sini katakan bahwa masuklah ke kamarmu dan bersembunyilah untuk sesaat. Artinya Tuhan punya keinginan untuk saat ini kita hidup lebih dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan. Karena kita tahu bahwa pertolongan kita datang daripada pihak Tuhan, tidak ada kepada yang lain. Kita lihat situasi sekarang ini, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Tidak ada yang bisa menolong kita. Baik keuangan kita boleh banyak, tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Bersyukur pada pagi hari ini bahwa hari ini adalah hari di mana kita merayakan hari kebangkitan Tuhan. Kita bersyukur karena kita menyembah Tuhan, bukan Tuhan yang mati, tapi hidup. Dan dialah kuasa kebangkitan Tuhanlah yang membangkitkan semangat kita, roh kita,
Ya, mari kita mau merenungkan bahwa saya tidak mau lagi tinggal dalam keburukan, karena saya punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Taruh harapmu kepada Tuhan. Ya. Di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 15 mengatakan di sana bahwa maut telah dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Ya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke 54, 56 saya ajak kita baca sebentar untuk supaya kita bisa lebih jelas firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15. Kita lihat di sana. Saya bacakan ayat 54 sampai 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Haleluya. Kita melihat di sini bahwa dikatakan maut telah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan. Ya. Hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Maut telah ditelan oleh kemenangan, oleh kebangkitan Yesus. Maut adalah sama dengan artinya ya, dosa, sakit, penyakit, ikatan, kutuk, kemiskinan, kegagalan, dan sebagainya yang terjadi dalam diri kita. Dikatakan bahwa sudah dikalahkan oleh kematian Yesus atau oleh kebangkitan Yesus. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk terpuruk ya karena keadaan situasi sekarang. Mari kita bangkit karena Yesus sudah bangkit dan mengalahkan maut. Ya. Jadi mari saya pesankan, sampaikan kepada Bapak Ibu siapapun dalam saat ini mungkin dalam keadaan yang galau, sedang pusing karena ya mungkin ya kita bekerja tiba-tiba nggak bekerja dan sebagainya. Biar lewat Paskah hari ini kita mau menaruh harap kita kepada Tuhan. Ingat bahwa kuasa maut telah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan. Sekali lagi, maut itu adalah sama diartikan dengan dosa, dengan kemiskinan, dengan kegagalan, dengan saudaraku kutu dan sebagainya. Itu semua sudah dibereskan oleh Tuhan, oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Telah ditelan oleh kebangkitan Tuhan. Mari kita mau bangkit mengasihi Tuhan, bangkit mencari hadirat Tuhan. Itu yang kita buat, bukan untuk kita menangisi keadaan kita. Mari cari Tuhan dan taruh harap kepada Tuhan, maka engkau akan diberikan sukacita. Engkau berikan pengharapan karena hari esok ada berkat Tuhan. Yesus sudah bangkit, ada hari esok. Ya. Tuhan kiranya menolong kita pada pagi hari ini. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan orang yang kalah, tapi kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari maut. Bahkan dikatakan tadi bahwa maut telah ditelan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita bangkit dengan semangat yang baru, dengan roh yang baru, yang menyala-nyala. Dan tentu saja kita dapatkan ini dengan kita memiliki kerinduan untuk menikmati kuasa Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita pada pagi hari ini. Shalom. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus. Kami
Kami bersyukur karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Sehingga kami yang mati dihidupkan, kami yang lemah dihidupkan, diberikan semangat yang baru karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari maut. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang hidup, yang mampu menghidupkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami, pekerjaan kami, berumah tangga kami, anak-anak kami, semuanya dihidupkan oleh Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan itu melingkupi kami semua, sehingga apapun yang sedang terjadi, kami tidak takut karena kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sudah menang atas maut. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua, berkati tiap rumah tangga, berkati tiap pribadi, pekerjaan, masa depan, sekolah anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Engkau masih berikan kami kesempatan untuk menikmati Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau lindungi kami semua, bahkan dari wabah-wabah yang sedang berjalan pada siang dan malam hari. Yang percaya darah Yesus, kuasa kebangkitan Yesus yang melingkupi kami semua, anak-anak Tuhan, umat-Mu, bahkan bangsa Indonesia ini dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu, nama yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin.